Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Mazmur pasal pertama ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, ketika kita membaca kitab Mazmur, manusia akan diperhadapkan ke dalam dua jalan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Hanya yang dua ini. Tidak ada jalan tengah. Sedikit benar dan sedikit salah. Setengah benar atau setengah salah. Jalan hidup hanya dua. Jadilah orang benar atau tidak benar. Dan keduanya ini memang nyata. Bagi Tuhan memang hanya manusia yang betul-betul memberikan hati seutuhnya kepada Tuhan. Jika setengah, bagi Tuhan itu sama dengan tidak. Oleh karena itu, semampu kita, apa yang bisa kita lakukan? Mari berbuat untuk Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, gambaran orang benar dan orang fasik dalam pasal pertama ini mengarahkan kepada kita, demikianlah kehidupan ini, demikianlah Tuhan bertindak atas manusia, bahwa Tuhan akan memberkati orang-orang benar dan orang-orang fasik akan menuju kebinasaan. Kebinasaan karena dua hal. Karena memang Tuhan akan marah kepada mereka. Yang kedua, kebinasaan karena perbuatannya itu akan balik kepadanya dengan sendirinya. Oleh karena itu, kebaikan dan kebenaran ini, orang benar dan orang fasik, dua jalan yang berbeda. Dan berkat Tuhan dalam ayat 3, yaitu yang digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air di padang gurun, dia akan berbuah. Manusia yang terberkati, manusia yang selalu dalam lindungan Tuhan, ternyata itu melalui proses yang panjang. Berkat Tuhan tidak jatuh begitu saja. Berkat Tuhan tidak datang ke dalam diri manusia begitu saja. Mulai dari ayat 1 dikatakan, orang benar adalah orang yang tidak duduk, tidak berjalan, tidak sepemikiran dengan orang-orang jahat. Dalam Kejadian pasal 12 dikatakan berkat Tuhan mengalir kepada Abraham karena Abraham melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ketika kehidupan kita benar dan berkenan di hadapan Tuhan, percayalah berkat itu akan mengalir. Tetapi ketika kita jauh dari Tuhan, kita berharap berkat Tuhan hadir. Tidak seperti itu. Kehidupan orang yang terberkati digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Di gurun pasir, pohon akan tetap tumbuh ketika akarnya menyentuh air, sumber kehidupan. Karena memang pohon yang berbuah itu, pohon yang daunnya tidak akan layu, hanya akan terjadi ketika akarnya berada di tempat yang benar. Pohon yang daunnya mekar, jika dipindahkan ke tempat yang gersang, dia akan mati dalam waktu cepat. Kehidupan manusia yang penuh dengan berkat, apa yang diperbuatnya berhasil, itu hanya akan terjadi ketika manusia tetap melekat kepada Tuhan. Akulah pokok anggur, kata Yesus. Kamu adalah rantingnya. Kamu akan berbuah ketika engkau melekat kepadaku. Hidupmu akan berbuah ketika kita dekat selalu kepada Tuhan. Oleh karena itu, gambaran kedua kehidupan ini sudah nyata. Dan kita juga melihat dalam kehidupan kita, orang yang terberkati adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan, orang yang menghidupi firman Tuhan, orang yang melakukan mengajarkan firman Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi
Orang yang selalu jauh dari Tuhan akan mendapat dua hal. Kemarahan dari Tuhan ataupun kegagalan karena perbuatannya sendiri. Oleh karena itu, kita semua menginginkan kehidupan kita seperti pohon yang berbuah ini. Berbuah lebat, berbuat beberapa kali lipat 40, 50, 60. Semua itu akan terjadi ketika kita selalu dekat kepada Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah kita biarkan sedetik pun kehidupan kita jauh dari Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kehidupan, karena Tuhanlah sumber kekuatan, karena Tuhanlah sumber berkat. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan dan bimbingan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengenal kebenaran-Mu Tuhan. Kami mengenal jalan terbaik. Berkati kami agar kiranya kami mengikuti firman-Mu, menjauhkan diri kami dari hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.